Bab 189, Tanggung Jawab. Tidak ada yang berbicara satu kata pun setelah itu. Apa mobil ini milik Sean dan Nora? Ini terlalu tidak nyata, kan? Pikir mereka. Kak, kalau begitu, dia pasti menyewa mobil ini. Kata Diana sambil mendengus dingin, menunjukkan ekspresi iri di wajahnya. Anehnya, banyak orang setuju dengannya. Ya? Dia pasti menyewa mobil. Benar. Kita tahu bagaimana kondisi kehidupan Nora selama 2 tahun ini. Bagaimana dia dan Sean bisa membeli Bentley. Mereka menyewa Bentley supaya mereka bisa terlihat kaya. Aku pernah lihat banyak sekali kasus seperti ini terjadi di sekitarku. Anehnya, pendapat semua orang saling cocok dan sepaham. Mereka selalu memiliki mentalitas bahwa jika mereka tidak mampu membeli barang-barang tertentu, maka orang lain tidak mampu membelinya juga. Orang cacat seperti Sean tidak akan pernah mampu membeli Bentley itu. Terserah! Orang-orang cacat perlu meningkatkan ego mereka dengan berbagai macam cara. Jika dia ingin berpura-pura kaya, maka biarkan saja. Dia seharusnya tahu tentang keuangannya sendiri. Setelah mendengar cemoohan semua orang terhadap Sean, Henry juga menggerutu. Ekspresi menghina di wajahnya sangat jelas menunjukkan pendapatnya tentang Sean. Jika Sean si cacat itu mampu membeli Bentley Bentayga, maka aku adalah pemilik Rolls-Royce edisi terbatas. Ejeknya dalam hati. Jangan marah, Henry. Hari masih panjang. Mari kita bersenang-senang bersama. Begitu kita sampai di wilayah temanmu, kamu selalu bisa cari gara-gara dengan orang cacat seperti Sean dengan cara memberi perintah, kan? Jeremy menyarankan dari belakang Henry, seringai kelam muncul di bibirnya. Aku akan memberitahu Nora bahwa pria yang dia pilih untuk dinikahi itu adalah sampah yang tidak berguna. Dia seperti bajingan kasar. Dia tahu bahwa kita sangat membencinya, namun dia tetap bersikeras untuk mengusik kesenangan kita. Setelah mengatakan pendapatnya, Henry mendengus dingin sekali lagi dan masuk ke dalam mobilnya. Ketiga mobil itu menderu. Henry membawa semua orang ke tempat yang sudah dia pesan sebelumnya. Lynette adalah satu-satunya yang membuka kaca jendela mobilnya dan memanggil Nora untuk mengikuti mereka. Bentley itu juga menderu. Ia mulai mengikuti ketiga mobil itu. Di dalam mobil, sopir menurunkan tirai pribadi yang memisahkan bagian depan dan belakang. Kemudian, dia fokus menyetir. Sean dan Nora duduk di jok belakang. Jok belakang Bentley Bentayga berbeda dengan jok belakang mobil pada umumnya. 2 kursi di belakang adalah sofa kulit yang nyaman. Ruang di antara 2 kursi memiliki sandaran tangan yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan, yang dibalut dengan lapisan tebal bahan berkualitas tinggi yang lembut dan nyaman. Ada kulkas mini yang dipasang di dalam mobil. Para penumpang selalu bisa mengambil minuman dingin dari lemari es itu. Naik mobil itu adalah pengalaman yang nyaman bagi penumpangnya. Setiap kali Nora masuk ke dalam mobil, dia akan selalu menikmati dan bersyukur karena dia bisa duduk di dalamnya. Tidak heran ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan lebih suka menangis di BMW daripada tertawa saat mengendarai sepeda. Mungkin ini alasannya kenapa. Katanya lirih sembari membelai sofa kulit. Lalu kenapa kamu lebih memilih tinggal dengan orang yang terikat kursi roda sepertiku daripada memilih bersama Hawk dan BMW-nya? Sean mengambil minuman untuk Nora dan membukakan botol untuknya dengan hati-hati. Kemudian, Sean meletakkan minuman itu di tangan Nora dengan lembut. Nora menerima minuman itu, tampak sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, dia menjawab. Aku hanya ingin bertanggung jawab, mari kita hentikan topik ini. Sebenarnya, aku punya pertanyaan untukmu. Kamu tahu kalau Henry dan yang lainnya tidak menyukaimu,
Tapi kenapa kamu masih ingin bergabung dengan mereka? Nora tidak pernah bisa memahami alasan di balik keputusan Sean. Itu karena aku ingin bertanggung jawab. Tanpa diduga, Sean mengangkat kepalanya perlahan dan membalas Nora dengan ucapannya sendiri. Kamu? Nora tertegun di tempat. Kamu sudah mengambil tanggung jawab atas diriku. Maka, mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab padamu. Hari ini aku baru akan menghadiri pertemuan pertama. Nantinya, aku akan menghadiri semua pertemuan dan perkumpulan dengan teman-teman. Tidak peduli apa sikap mereka terhadapku, aku akan tetap hadir denganmu. Sean menatap Nora sambil mengutarakan pendapatnya dengan yakin dan tegas. Kak, kenapa? Nora yang terguncang bertanya secara naluriah. Akan ada banyak pria yang mendekatimu dengan motif tersembunyi. Kamu ingin aku jadi pengecut yang hanya bisa melarikan diri, atau kamu ingin aku berdiri di sisimu untuk melindungimu? Alih-alih menjawab Nora, Sean memutuskan untuk melemparkan pertanyaan dengan caranya. Bibir Nora bergerak, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Bagaimanapun, seorang gadis akan selalu menginginkan seseorang untuk melindunginya dari segala bahaya. Makanya aku tidak mau kabur lagi. Aku ingin menghadapi semuanya secara langsung. Kata Sean lirih saat menyadari kurangnya respon Nora. Ia lalu melihat ke kejauhan. Namun, Nora menggigit bibir bawahnya, ingin membantah. Tidak ada tapi-tapian, aku mungkin cacat, tapi aku ingin memberimu keamanan dan kepastian, Nora. Sean terdengar sangat serius. Setiap kata melayang ke telinga Nora dengan jelas dan membekas dengan sendirinya ke dalam hatinya. Segera setelah itu, rasa hangat dan sentuhan yang luar biasa membanjiri hatinya. Pada saat itu, Sean memancarkan aura mendominasi yang disempurnakan oleh suaranya yang dalam. Itu menambahkan pesona candu pada kepribadiannya. Jantung Nora berdegup kencang. Ekspresi bingung terlintas di wajahnya. Aku mengerti sekarang. Nora menatap pangkuannya dan tidak mengatakan apapun setelah itu. Lokasinya adalah di klub malam Ocean di kota Riverfall. Klub rekreasi itu penuh sesak dengan berbagai kegiatan rekreasi. Orang selalu bisa mengadakan sesi karaoke di sana, serta menikmati bar dan layanan klub malam mereka. Di sana mereka juga bisa bersenang-senang dengan bermain arcade, biliar, dan permainan lainnya. Bagaimanapun, jika seseorang ingin menghabiskan waktu di klub rekreasi itu, akan selalu ada aktivitas yang disesuaikan dengan selera mereka. Klub malam Ocean juga jauh berbeda dibandingkan dengan klub malam biasa. Klub malam lainnya hanya akan membuka pintu dan menyambut tamu-tamu yang riuh di malam hari. Klub malam Ocean, sebaliknya, buka 24 jam setiap hari. Jam operasional mereka itu menggambarkan seberapa kuat latar belakang pemilik klub itu sebenarnya. Bab 190, Sikap Gigih. Dikatakan bahwa klub malam bergantung pada orang VIP tertentu yang bekerja di kota Riverfall. Kebetulan Henry berencana untuk mengajak semua orang ke klub malam Ocean. Biasanya, klub malam sering kosong di pagi hari, bahkan beberapa klub tidak beroperasi saat itu. Namun, klub malam Ocean berbeda. Saat siang hari pun, tempat itu dipenuhi dengan orang-orang. Pelanggan yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar sepanjang waktu. Hai, Henry! Tempat ini cukup mahal. Jeremy sengaja berteriak setelah semua orang keluar dari mobil mereka. Ini bukan apa-apa bagiku. Aku akan membayar tagihan untuk semua orang hari ini. Henry hanya melambai acuh tak acuh dan memasang wajah dermawan. Haha, kamu yang terbaik, Henry. Seperti yang diharapkan dari orang kaya sepertimu. Tentu saja. Lagi pula, bisnis keluarga Henry sedang meningkat pesat.
Ya? Jika bukan karena Henry tidak menyukai Bentley, dia pasti sudah langsung membeli dan membayarnya dengan uang tunai. Itu bukan apa-apa baginya. Semua pesuruh Henry mulai menjilatnya. Tentu saja, Henry menikmati perhatian itu sehingga senyum lebar mengembang di wajahnya. Lynette dan gadis-gadis lain terlihat cukup tidak berdaya dan hanya bisa menggelengkan kepala mereka diam-diam. Lagi pula, mereka sudah terbiasa dengan senda gurau para lelaki itu saat di sekolah dulu. Namun, memang benar Henry berasal dari keluarga kaya raya. Akibatnya, dia cenderung menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, dia tidak pernah kekurangan penjilat yang berbondong-bondong mengelilinginya. Baiklah. Ayo masuk ke klub itu dan cari kamar pribadi. Dengan tangan terlipat di belakang punggung, Henry memimpin secara alami seolah-olah dia adalah bosnya. Semua orang berbaris di belakangnya. Saya akan menunggu Anda di sini, bos. Sopir yang sudah diatur skat untuk Sean tahu apa yang harus dilakukannya dan langsung berhenti di luar klub. Kamu boleh melanjutkan harimu. Saya akan menghubungimu begitu saya membutuhkan jasamu lagi. Kamu tidak perlu terlalu tegang di dekat saya. Jawab Sean dengan lembut setelah mengangguk pada sang sopir. Ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih, bos. Pria itu tertegun mendengar respons Sean. Dia segera balas mengangguk dengan penuh rasa syukur. Rombongan itu memasuki lobi klub malam. Apakah kamar dinasti masih tersedia? Henry memiringkan kepalanya dan bertanya dengan keras, serta tangannya masih terlipat di belakang punggungnya. Oh, wah! Apa itu Anda, Henry? Anda begitu luang hari ini, ya? Setelah Henry bertanya begitu, beberapa anggota staf klub malam Ocean segera mengelilinginya. Salah satu anggota staf memiliki tanda pengenal yang disematkan di dadanya. Sudah jelas bahwa dia adalah kepala anggota staf. Para anggota staf itu menatap Henry dengan hormat. Bagaimanapun, semua orang yang bekerja di klub malam tahu bahwa Henry adalah seorang idiot dengan banyak uang tunai yang berlebih. Pelanggan seperti Henry adalah favorit mereka. Sedangkan Henry, dia merasa sangat bangga melihat para anggota staf yang penuh hormat itu. Ditambah dengan para penjilat yang terdiri dari Jeremy dan geng di belakangnya, yang memujinya sepanjang hari, ego Henry sudah meninggi dengan cepat. Saya kesini dengan beberapa teman untuk bersenang-senang. Siapkan kamar dinasti untuk saya. Bawakan kami alkohol, minuman, dan makanan ringan terbaik. Saya akan pesan lainnya nanti. Perintahnya dengan tangan di belakang punggung. Begini, sayangnya, Henry, ada pelanggan yang menempati kamar dinasti sekarang. Sang kepala anggota staf tampak sedikit tertekan. Jika itu masalahnya, maka usirlah orang-orang itu. Kenapa kamu tidak bisa melakukan itu, ha? Kamu mencoba untuk tidak menghormati Henry atau semacamnya, ya? Jeremy mendekati sang kepala anggota staf sambil memarahinya. Tentu saja, kami menghormati Henry, tapi pelanggan itu sudah di sini lebih dulu, jadi tidak pantas kalau kami mengusir mereka dari kamar dinasti. Selain itu, mengingat status Henry, dia tidak melakukan hal-hal seperti mengusir orang dari kamar dinasti, kan? Sang kepala anggota staf tahu bagaimana membujuknya. Dia menolak saran itu dengan cara yang rendah hati sambil menggambarkan Henry sebagai bangsawan. Setelah mendengar ucapan kepala anggota staf itu, ego Henry makin tinggi. Terserah! Kita di sini untuk bersenang-senang, bukan untuk membuat masalah. Ayo kita ganti ke kamar pribadi lain. Tambah Lynette. Baiklah. Kita akan bertukar tempat. Henry mengangguk sekali lagi tanpa mengatakan apapun juga. Baiklah, kalau begitu. Saya akan menyuruh seseorang mengantar Anda dan teman-teman Anda ke ruang pribadi itu
Henry, saya yakin Anda akan senang dengan ruangan itu. Kepala anggota staf tersenyum senang sebelum membuat pengaturan untuk Henry dan gengnya. Sesaat kemudian, semua orang tiba di kamar pribadi. Meskipun mereka telah mendapat pembagian yang adil di kamar dinasti, pemandangan dekorasi mewah di kamar pribadi yang baru tetap membuat mereka sangat senang. Ada berbagai fasilitas yang terpasang di dalam ruangan itu. Apa saja ada di situ. Orang-orang yang suka menyanyi mulai membuat daftar lagu di mesin karaoke sambil memegang mikrofon mereka. Tempat yang dekat dengan jendela setinggi langit-langit dilengkapi dengan beberapa set teh dan daun teh dengan kualitas terbaik. Kamar pribadi itu pada dasarnya adalah lokasi pesta berskala kecil. Begitu Lynette memasuki kamar pribadi itu, dia segera duduk di sebelah Nora. Lynette tidak ingin duduk dengan yang lain meskipun berhubungan baik dengan mereka. Dia hanya ingin Nora melihat foto-foto yang dikirimkan oleh Regina. Karena itu, akhirnya Nora dan Lynette duduk di sudut ruangan dan saling berbisik. Sean tetap patuh di sisi mereka. Nora, aku akan menceritakan ini sekarang juga. Jika kamu melihat foto ini, kamu akan langsung jatuh cinta. Menurutku, sangat sulit dipercaya bahwa kamu dapat merasakan aura dan temperamen seseorang hanya dengan melihat foto mereka. Kata Lynette sambil menelusuri galeri foto di ponselnya. Makin dia membicarakannya, Nora makin penasaran. Nora bertanya-tanya. Apakah foto itu begitu mengagumkan seperti yang dikatakan Lynette? Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi kenapa kamu tidak memeriksa fotonya dulu saja? Karena tidak ada yang melihat ke arah mereka, Lynette segera mengulurkan ponselnya kepada Nora. Latar belakang foto itu tampak seperti gurun pasir yang tandus. Foto itu membuat orang-orang yang melihatnya merasa seolah-olah mereka telah ditinggalkan oleh dunia. Pria di dalam gambar itu langsung menarik perhatian Nora. Itu adalah fotonya dari samping. Meskipun hanya setengah dari wajahnya yang terlihat, bisa dilihat bahwa dia adalah pria yang kuat dan gigih. Pria dalam foto itu bertubuh tegap. Tangannya terlipat di belakang punggung saat dia berdiri di atas sebuah mimbar. Foto itu diambil dari bagian bawah mimbar seolah-olah sang fotografer sedang memuja pria di mimbar itu. Pria itu mengenakan setelan hitam ketat. Postur berdirinya tegap yang membuatnya terlihat mendominasi di mimbar. Ada pedang berat yang disarungkan di pinggangnya, sehingga meningkatkan aura serius dan mematikan yang sudah dimiliki pria itu. Di sudut kiri bawah foto, tentara yang tak terhitung jumlahnya terlihat mendongak ke arah pria itu. Dengan gurun tandus yang menjadi latar belakang, ditambah dengan sudut miring fotografer saat mengambil foto, serta para prajurit yang mengelilingi mimbar, jelas bahwa pria itu tampak sangat berkuasa. Bisa dirasakan gelombang energi yang mendominasi dari foto itu. Dia berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggung seperti pilar yang kuat. Dengan kaki tertanam kokoh di tanah, dia menatap ke langit di atas kepalanya. Tampilan pria itu membuat orang-orang yang melihatnya merasa takut dan hormat. Bagaimana? Tidakkah kamu merasa sudah ditaklukkan oleh pria ini? Lynette bertanya dengan sembrono sembari melambaikan tangan di depan mata Nora. Nora, di sisi lain, terlihat cukup linglung. Mungkin Lynette tidak merasa ada yang salah dengan foto itu, tetapi Nora, yang telah menghabiskan 2 tahun terakhir dengan Sean, merasa sangat akrab dengan penampilannya. Nora menyadari bahwa tampilan samping pria dalam foto itu sangat mirip dengan wajah Sean. Yang terpenting, setelan ketat yang dikenakan oleh pria itu, serta pedang berat yang menggantung di pinggangnya, kebetulan adalah barang-barang yang pernah Sean bawa kembali. Nora segera berbalik untuk melihat Sean. Saat itu, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Bab 191, dia pernah menjadi prajurit. Saat itu, Sean sedang menghadap ke depan dan hanya menunjukkan tubuhnya dari samping saja. Makin Nora menatapnya, makin dia sadar bahwa Sean mirip dengan pria di foto itu.
Nora pernah mendengar Regina berbicara tentang betapa dia menyukai pria itu di beberapa kesempatan. Meskipun Regina tidak pernah menyebutkan kedudukan spesifik Sean, kata-katanya cukup bagi Nora untuk menyimpulkan bahwa pria itu bukan orang biasa. Selain itu, Sean juga pernah menjadi tentara. Jantung Nora mulai berdetak lebih cepat setiap detiknya, sampai-sampai rasa penasarannya tidak bisa dia bendung lebih lama lagi. Nora pun berteriak, "Sean Lane!" Merasa agak bingung dengan teriakan Nora yang tiba-tiba Sean menoleh sedikit ke arah gadis itu. "Ya." Sayangnya, ungkapan itu malah membuat Nora tertegun. Foto yang Nora miliki adalah foto buram lelaki itu dari samping. Namun, sekarang setelah dia berhadapan dengan Sean, perbedaannya langsung terlihat menonjol. Pria di foto itu kuat dan kurus. Di sisi lain, Sean tampak sedikit gemuk. Ini? Nora menggigit bibirnya, mendadak sadar betapa konyolnya dia selama ini. Bagaimana mungkin? Siapapun yang melihat pria di foto itu pasti setuju bahwa dia adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Lagi pula, jika Sean memiliki kedudukan seperti itu, kenapa dia masih hidup menyedihkan bersama keluarga Perkins? Orang-orang yang telah memberikan kontribusi penting bagi negara akan dirawat oleh Draconia selama sisa hidup mereka. Meskipun mereka kehilangan semua anggota tubuh mereka, mereka masih akan mendapatkan perawatan terbaik. Namun, perbedaan yang paling mengejutkan adalah pria di foto itu berdiri tegak dan tampak sangat sehat. Sayangnya, Sean tidak bisa dikatakan seperti itu. Nora pernah menemani Sean ke dokter sebelumnya, dan ketidakmampuannya berjalan ditetapkan sebagai cacat bawaan. Karena dia tidak bisa berjalan sejak lahir, bagaimana mungkin dia berdiri dengan tegak dan bangga seperti pria di foto itu? Nora menggeleng dan menghela napas pelan. Ada apa? Sean bertanya ketika menyadari Nora begitu diam. Oh, tidak apa-apa. Nora buru-buru menjawab dengan lambaian tangannya. Kenapa kamu tidak tinggal di sini sebentar? Aku akan pergi mengobrol dengan Lynette. Sejujurnya, dia sangat ingin bertanya pada Sean tentang pakaian dan pedang itu. Pria di foto itu dan Sean mungkin dua orang yang berbeda, tapi Nora yakin pakaian dan pedangnya sama. Sayangnya, itu bukan waktu dan tempat yang tepat untuk menanyakannya, jadi Nora memutuskan untuk membicarakannya lagi nanti ketika mereka pulang. Tentu. Sean mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Hei, Nora, aku sedang berbicara denganmu. Gerutu Lynette sambil menyimpan ponselnya. Kenapa kamu malah mendatanginya? Maafkan aku, Lynette. Aku mendadak terpikir sesuatu. Gumam Nora. Ngomong-ngomong, apa kamu yakin Regina yang mengirimimu foto ini? Aku ingat dia berkata bahwa dia bahkan tidak bisa mengungkapkan nama pria itu. Jadi mengapa dia menunjukkan fotonya? Oh, soal itu, tadinya Reg ingin mengirimiku foto yang lain, tapi dia salah pencet dan malah mengirimiku foto itu. Aku sudah mengunduhnya sebelum dia sempat menghapus pesannya. Haha, aku cukup pintar, kan? Lynette menjawab dengan tampak sombong dan bahagia. Nora tersenyum dan pura-pura setuju. Iya. Kamu memang paling pintar. Nora, Lynette, kenapa kalian tidak kemari? Kami semua menunggu kalian. Teriak Jeremy tiba-tiba. Namun, Sean sama sekali tidak digubris. Baik, kami mengerti. Kalian bersenang-senang sendiri saja dulu. Aku masih mengobrol dengan Nora. Kata Lynette sambil melambaikan tangannya kepada Jeremy. Sementara itu, Henry melirik mereka dengan sangat tidak senang. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mengundang semua orang, dan itu semua untuk Nora. Meskipun begitu,
Nora hanya mengobrol dengan Sean dan Lynette sejak dia tiba. Tentu saja Henry marah, tapi dia tahu bahwa lebih baik tidak membuat keributan dan mempermalukan dirinya sendiri. Karena itu, dia memutuskan untuk mengendalikan emosinya. Jika Rack tidak tergila-gila pada pria ini, aku sendiri yang akan menerkamnya. Lynette berseru. Yang benar saja, Nora, foto ini saja sudah membuatku merasa pria itu bisa melindungi dan membuatku menjadi penurut. Teman-teman selalu mengatakan bahwa aku begitu liar dan tidak bisa dikekang. Dulu aku juga berpikir seperti itu, tapi sekarang aku sadar itu karena aku belum bertemu dengan pria yang tepat. Lynette menggeleng dan menatap foto itu lagi, tidak bisa menyembunyikan kepuasan yang makin terlihat di wajahnya. Aku penasaran dia punya kedudukan apa. Aku bisa melihat banyak orang mengaguminya. Aku yakin dia seseorang yang mengesankan. Tambah Lynette sambil memperbesar foto kerumunan di sudut kiri bawah foto. Saat itu, sebuah ide muncul. Sean pernah bekerja di Angkatan Darat, kan? Mengapa kita tidak menunjukkan foto itu padanya saja? Siapa tahu, dia mungkin mengenali pria itu. Dia dulu seorang tentara juga. Jawab Nora dengan asal. Mata Lynette melebar sambil menoleh untuk melirik Sean. Penghinaannya terhadap Sean berangsur-angsur menghilang, dan Lynette mulai menatapnya dari sudut pandang yang berbeda. Jika kaki lumpuh Sean dikarenakan cedera di medan perang, Lynette akan lebih menghormatinya. Lynette terus menatapnya dengan perasaan yang makin campur aduk. Bab 192, Kejayaannya Masa Lalu. Ya, memang aku dulu adalah juru masak di Angkatan Darat selama 2 tahun. Kata Sean. Wajar saja jika Lynette kecewa mendengarnya. Nora pun sama terkejutnya sambil bergumam. Oh, pantas saja masakannya sangat enak. Sudahlah kalau begitu, Nora. Rack juga terus mengingatkanku untuk jangan menunjukkan foto itu ke orang lain. Aku menunjukkannya padamu karena pertemanan kita bertiga. Kata Lynette berusaha membatalkan usulannya tadi. Tapi aku rasa itu tidak masalah, bukan? Sean dulu berasal dari Angkatan Darat, dan dia tidak akan menceritakannya juga pada orang lain. Nora beralasan. Dia benar-benar ingin menunjukkan foto itu kepada Sean untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang terus muncul di pikirannya. Jadi tentu saja dia mencoba mengubah pikiran Lynette. Lynette pun ragu-ragu. Dia memang berbohong kalau dia mengatakan tidak penasaran soal identitas pria itu. Dia hanyalah orang cacat dan dia juga tidak punya banyak teman. Sepertinya dia tidak akan memberitahu orang lain tentang hal itu. Pikirnya. Setelah berpikir beberapa saat, Lynette akhirnya mengangguk dan memberikan ponselnya pada Nora. Nora tidak bisa menahan kegembiraannya sambil memegang ponsel di depan Sean. Sean, coba lihatlah pria ini. Apa kamu mengenalinya? Sean menoleh perlahan untuk melihat foto itu, dan ketika dia melihatnya, waktu seolah-olah berhenti total. Meskipun hanya sekilas, jelas terlihat dari matanya betapa dia mengenal orang itu. Bagaimanapun, bagaimana bisa dia tidak mengenali dirinya sendiri? Bagaimana mungkin dia tidak mengingat tempat yang disediakan hanya untuk jenderal terhebat bintang 9? Saat itu juga, pikiran Sean penuh dilintasi oleh bayangan masa lalu. Dia bisa melihat dengan jelas 100.000 penjaga di sampingnya, sementara para pasukan angkatan darat dan kuda-kuda di depannya. Semua orang mengarahkan pandangannya pada Sean, menunggu perintahnya. Dia berdiri dengan tegak dan bangga di gurun barat laut, sambil mengenakan pakaian khusus untuk jenderal terhebat dan memegang pedang penjaganya. Bersama para jenderal di bawah komandonya, Sean menjaga perbatasan dengan gagah berani. Mereka dulu menyerang dan mengalahkan musuh sambil beringsut maju untuk merebut kembali wilayah yang hilang. Selama 8 tahun Sean berada di medan perang,
Dia sudah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak pernah kalah satu kali pun. Karena itulah, dia disebut jenderal tak terkalahkan, jenderal penjaga, dan bahkan dewa perang yang tak terkalahkan. Sayangnya, bahkan jenderal terhebat bintang 9 pun akhirnya akan mengalami kejatuhannya. Namun, kekalahan Sean tidak disebabkan oleh tangan musuhnya. Sebaliknya, dia dikalahkan oleh rekan-rekan yang dia percayai sepenuh hati. Sean termenung sambil menatap foto itu, semua kenangan terbentang di benaknya seperti film yang tak pernah berakhir. Di sisi lain, Nora dan Lynette menatap Sean dengan penuh harap. Sean sudah lama diam saja. Apakah berarti dia tahu siapa pria itu? Nora bertanya-tanya. Tapi yang lebih penting lagi, apa hubungannya dengan dia? Detik berikutnya, Nora mengerucutkan bibirnya dan bertanya dengan hati-hati. Sean, apakah kamu mengenalnya? Sean berbalik dengan perlahan dan menatap Nora dengan lama. Pada saat itu, yang dia inginkan hanyalah berterus terang pada Nora. Ya, tentu saja aku kenal dia. Karena pria di foto itu adalah aku. Pikir Sean sambil kesedihan menjalar dalam dirinya. Sean membuka mulutnya sepersekian detik, tetapi segera menahan diri lagi. Hal terakhir yang dia inginkan adalah berbohong kepada Nora, tetapi akan terlalu berbahaya jika identitasnya diketahui. Dulu, Theo mengirim Sean ke keluarga Perkins di kota Riverfall secara diam-diam agar Sean bisa hidup dengan aman dalam penyamaran. Setelah Sean pulih sepenuhnya, barulah dia bisa kembali ke masa kejayaannya yang dulu. Karena Odom berpikir bahwa Sean akan terus kesusahan seumur hidupnya, dia tidak mau lagi repot-repot mengejar Sean. Sekarang saat Sean sudah pulih sebagian, lebih penting lagi untuk menyembunyikan yang sebenarnya dari Odom. Jika tidak, Odom akan melakukan apapun untuk menemukannya dan membunuh semua pihak yang terlibat. Tidak hanya Sean yang akan berada dalam bahaya besar saat itu, tapi orang-orang seperti Theo, Nora, dan bahkan keluarga Perkins pun juga akan menghadapi nasib yang sama. Odom telah menghabiskan 2 tahun terakhir untuk memburu bawahan lama Sean, jadi dia tidak akan membiarkan ada jalan untuk lolos. Karenanya, jika Odom sampai tahu bahwa Sean telah tinggal bersama dengan Nora, dia pasti akan curiga bahwa Nora juga tahu kejadian itu. Dan dengan melihat sifat Odom, tidak mungkin dia membiarkan Nora begitu saja. Dengan semua kekhawatiran yang datang kepadanya itu, Sean semakin yakin bahwa dia tidak bisa memberitahu Nora yang sebenarnya. Untuk saat ini, setidaknya dia harus tetap diam. Sedangkan mengenai foto itu, Sean juga tidak bisa mengambil risiko ada lebih banyak orang yang melihatnya. Jika ada suatu hal yang dapat mengungkapkan identitasnya, dia harus menyingkirkannya secepat mungkin. Theo telah menjadi jenderal bintang 3 sekarang, yang memberinya kekuasaan besar di Angkatan Darat. Jika dia terus melayani Odom, tidak lama lagi dia bisa berhasil. Namun, alih-alih mengejar status dan kekayaan, dia memilih datang ke kota Riverfall untuk Sean. Itu hanya membuat Sean semakin bertekad untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Biar aku lihat lebih dekat. Gumam Sean sambil mengambil ponsel dari Nora. Dia mengetuk layar ponsel itu seolah-olah dia mencoba untuk memperbesar foto ketika tiba-tiba dia berteriak. Ah! Segera setelah itu, Sean mendongak dengan hati-hati dari ponsel dengan ekspresi malu-malu. Nora dan Lynette langsung terduduk. Apa yang terjadi? Aku tidak sengaja menghapus fotonya. Sean bergumam meminta maaf. Walau dia tahu tindakannya salah, tapi dia tidak punya pilihan lain. Apa? Lynette berteriak sambil merebut kembali ponselnya dan mencoba menggesernya. Sayangnya, foto itu memang sudah tidak ada. Detik berikutnya, Lynette menggertakkan gigi dan menatap Sean dengan tajam. Sean, dasar brengsek!